Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 2 basis data, yang dimana saya akan menjelaskan terkait ERD dan mengimplementasikannya di database dan mencoba beberapa fungsi sintaks dari SQL ya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah memiliki SAMPP di device saya, jadi saya langsung tinggal menjalankan Apache dan MSQL-nya. Di sini lalu saya akan setelah dari sini kita akan masuk ke dalam halaman database yang telah tersedia. Ini tampilan jika kita buka dari php-myadmin, dan ini ketika kita show database via CMD. Di sini lalu selanjutnya itu kita mencoba untuk mendelete database. Ini delete. Lalu ini adalah tampilan ketika CMD delete. Lalu saya juga mencoba untuk meng-create ya, ini meng-create melalui php-myadmin. Nah, ini untuk create, pertama kita harusnya meng-create tabel-tabelnya ya. Ini meng-create tabel-tabelnya yang kita butuhkan. Ini sudah ada yang kita butuhkan. Nah, lalu setelah itu saya menambahkan relasi ya, relasi antar tabelnya di sini. Ketika kita di php-myadmin, kita bisa mengekspornya menjadi sebuah desain ERD ya, yang memudahkan user atau user awam, orang awam untuk membaca karakteristik dari tabel kita. Nah, ini lalu selanjutnya ini mungkin akan berisi tentang sintaks-sintaks dari DML ya, dari data manipulation language ya. Ini pertama ini ada insert into. Di sini kita mencoba untuk insert into ke dalam tabel pasien. Nah, ini ada contohnya yang baik dari PHP atau CMD. Insert into value bla 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 bla. Lalu lanjut untuk kita juga bisa melihat dari data ya, kita tinggal menggunakan select bintang from. Itu bintang ini maksudnya adalah melihat semua data dari tabel tersebut ya. Ini ditampilkan semua dari datanya. Lalu kita juga bisa menampilkan data yang kita inginkan saja dari satu tabel itu. Misalkan saya cuma membutuhkan nama pasien dan jenis kelamin. Nah, ini akan tampil seperti ini. Lalu ada juga ketika kita ingin menggunakan kondisi, nah kita tinggal menambahkan where bla 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 apa value-nya gitu. Misalkan ini jenis kelamin, value-nya 1 gitu. Jadi akan tampil semua yang jenis kelaminnya 1. Nah, lalu kita bisa menggunakan data join juga. Nah, ini misalkan kita join antara antara tabel pasien dengan tabel dokter, lalu ada juga dengan pasien dokter gitu. Jadi ini kita mengambil joinannya di pasien dokter gitu. Lalu ditemukan bahwa dokter yang menghandle pasien tersebut adalah Budi Harmoko, pasien ini bla 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 gitu. Susilo ini dihandle oleh Handoko gitu ya. Lalu kita juga bisa menggunakan ketika kita menggunakan fungsi join, kita bisa menggabungkannya dengan where ya. Ini ada contohnya. Kita menggunakan tabel pasien, kita gabungkan dengan dokter dan pasien dokter, kita join. Lalu di terakhirnya kita beri where ya, where ID dokter ini ya. Lalu kita juga bisa menggunakan operasi matematika. Misalkan di sini yang dicontoh adalah count ya. Di sini saya meng-count berapa banyak pasien, berapa banyak data yang ada di tabel pasien. Ini ada 5 data ya. Kita juga bisa menggunakan seperti kita dari banyak data kita mencari data terendah, average atau segala macamnya dari kumpulan data. Kita bisa menggunakan operasi matematika semacam itu di database. Lalu kita juga bisa mencari fungsi string gitu, misalnya left, right, atau mid dengan kebutuhan yang tinggal kita atur saja sesuai kebutuhan kita. Nah, ini ada contohnya, kita mau mengambil semua yang di depannya itu ada jalan JL. Nah, ini ditampilkan semua alamat pasien yang di depannya ada JL gitu. Nah, lalu kita juga mencari kondisi between ya. Kita misalnya ini kan ID ini angka,
dan angka itu bisa kita taruh di antara, jadi misalkan between 3 dan 5 gitu. Jadi data-data yang 3 sampai 5 itu ditampilkan. Lalu kita bisa berinteraksi menggunakan like atau content. Saya sendiri sering sekali menggunakan like content karena memudahkan kita dalam mencari kata-kata yang kita tidak sepenuhnya harus effort untuk mencari kata penuhnya gitu. Nah ini ada contohnya, select from, where, alamat pasien, like, petik dan persen ya, value-nya ditutup dengan persen dan petik kembali gitu. Nah ini akan tampil seluruh alamat pasien dengan Jakarta di dalamnya gitu. Selanjutnya kita ada grup untuk mengklasifikasi data yang serupa ya. Di sini saya mengklasifikasikan berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi hanya mengambil data yang jenis kelaminnya sama, hanya mengambil satu datanya. Misalkan yang satu ini hanya diambil Joko Widodo dan jenis kelamin 2 hanya diambil Poppy ya. Selanjutnya ada fungsi update. Fungsi update ini perlu untuk ditambahkan foreign key-nya ya. Di sini kita tambahkan 5 dan nanti kita set nama pasiennya, jadi kita tambahkan dari Mirna jadi Mirna Mariati gitu. Jadinya seperti ini. Dan fungsi delete kita menambahkan ID pasiennya ya. Ini kita tambahkan ID pasien, lalu kita terhapuslah dia gitu, misalkan kita pasien ID 5 sudah tidak ada lagi ya. Nah, mungkin sekian progres dari praktikum 2 saya. Beberapa fungsi sangat sering saya gunakan, beberapa fungsi lainnya mungkin jarang saya gunakan ya. Tapi untuk itu ini adalah sebuah fundamental yang mestinya setiap dari programmer mengetahui ya, memahami fungsi-fungsi ini, karena sesungguhnya saya sendiri yang sudah bekerja di dunia programming selama 4 tahun, maka saya merasa sangat terbantu ketika saya mengetahui basic fundamental dari DML language ini gitu. Mau itu DML atau satu lagi apa ya, itu yang alter table, yang terkait dengan tabel ya. Mungkin itu dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.